Mencegah kegagalan dalam intelijen. Pukulan keras dari sekolah intelijen dapat dimasukkan ke dalam perspektif dengan 4 pengamatan sederhana, yaitu tuduhan kegagalan intelijen yang tidak bisa dihindari. Hal ini dianggap benar sebagian besar karena di dalam intelijen, kegagalan tidak dapat dihindar. Organisasi intelijen belajar dan juga menderita dari tuduhan dan kegagalan. Meskipun tidak mungkin untuk belajar hanya sekali dan untuk semua cara pencegahan terulangnya sesuatu yang tak terelakkan. Rasio keberhasilan terhadap kegagalan mungkin dapat ditingkatkan. Dugaan kegagalan intelijen tidak dapat dihindari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait penerapan tuduhan, yaitu 1. Seberapa sering mereka mencerminkan kurangnya pemahaman yang tidak dapat dimaafkan, bahkan pemahaman yang paling mendasar tentang sifat penilaian intelijen. 2. Kecenderungan untuk bersifat tergesa-gesa, untuk mengaitkan penyimpangan dengan mereka yang melakukan kesalahan dalam penilaian, mengejek bahwa mereka tidak kompeten, profesional, atau menjelekkan mereka dalam pendering politik. Dan 3. Tanggapan terhadap dugaan kegagalan akan selalu dicap oleh mereka yang tidak setuju dengan suatu kebijakan atau tidak menyukai suatu hasil sebagai penutupan. Kegagalan intelijen tidak dapat dihindari. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, analis intelijen harus bersedia mengambil resiko, tidak peduli seberapa tidak lengkap, tidak memadai, tidak pasti, atau kontradiknya informasi yang menjadi dasar pertimbangan. Penilaian tetap harus dibuat. Dalam pekerjaan intelijen, memiliki cukup bukti untuk didakwa adalah hal biasa, tetapi hampir tidak pernah cukup untuk menghukum. Kegagalan intelijen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Misalnya, cendekiawan Richard Bates menegaskan bahwa kegagalan intelijen bukan hal yang dapat dihindarkan. Pembelajaran contoh kasus. Secara keseluruhan, sistem intelijen Amerika Serikat dan CIA sebagai pusat clearinghouse untuk informasi intelijen tumbuh dari kegagalan klasik dari organisasi intelijen sebelum perang.